Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahyuni dengan NIM 23101163200005. Di sini saya akan memberikan pemaparan sederhana terkait tataran linguistik, yaitu ada fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan yang terakhir, pragmatik. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Di dalamnya mempelajari bagaimana bunyi ujar manusia membentuk pola, dan bagaimana pola-pola tersebut menunjukkan sistem tertentu. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Di dalam fonetik ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustis, yang ketiga fonetik auditoris. Hal-hal yang mempengaruhi fonetik. Yang pertama ada alat ucap, yang kedua ada proses fonasi, yang ketiga tulisan fonetik, yang keempat klasifikasi bunyi, yang terakhir unsur suprasegmental. Selanjutnya yang kedua ada morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari proses pembentukan kata. Kajian morfologi berfokus pada pembentukan dan perubahan kata. Satuan terbesarnya adalah kata dan satuan terkecilnya adalah morf. Morf ini setelah memiliki identitas akan berubah menjadi morfem. Klasifikasi morfem. Yang pertama ada morfem bebas dan morfem terikat. Yang kedua ada morfem utuh dan morfem terbagi. Yang ketiga, morfem segmental dan morfem suprasegmental. Yang keempat, morfem beralomorf zero. Yang kelima, morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna. Berikutnya, yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu dari linguistik yang kajiannya mencakup seluk-beluk tata bahasa dalam satuan kalimat. Objek kajian sintaksis. Yang pertama, ada kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis. Yang kedua, frasa. Dapat diartikan sebagai gabungan dua kata atau lebih. Ketiga, klausa. Merupakan satuan sintaksis yang memiliki dua kata atau lebih dan memiliki unsur predikat di dalamnya. Yang terakhir ada kalimat. Fungsi sintaksis umum adalah subjek, objek, predikat, keterangan, dan lengkap. Kemudian yang keempat ada wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal terbesar. Alat-alat wacana. Pertama, konjungsi. Merupakan penghubung antar kalimat atau paragraf. Yang kedua, kata ganti. Yang ketiga, repetisi. Yang keempat, elipsis, kohesi, dan koherensi. Kohesi yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat. Sedangkan koherensi adalah kepaduan hubungan maknawi antar bagian dalam wacana. Wacana diklasifikasi berdasarkan beberapa segi, yakni
Yang pertama, berdasarkan saluran komunikasi dibagi menjadi wacana lisan dan wacana tulisan. Kedua, berdasarkan jumlah peserta tutur. Dibedakan menjadi wacana monolog, dialog, dan polilog. Ketiga, berdasarkan cara pemaparannya terbagi menjadi wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Keempat, berdasarkan fungsi bahasa. Diklasifikasi menjadi wacana ekspresif, fatis, informasional, estetis, dan direktif. Selanjutnya, yang kelima, semantik. Semantik mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antar satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya. Tentang relasi makna ini, biasanya dibicarakan masalah-masalah yang disebut dengan sinonim, antonim, polisemi, homonimi, hiponemi, ambiguitas, dan redundansi. Yang terakhir atau yang keenam ada pragmatik. Pragmatik adalah kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa, atau mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Dalam pragmatik, ada yang namanya tindak tutur. Tindak tutur merupakan pusat dari pragmatik. Ada juga konteks, implikatur, dieksis, dan maksim. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan tentang tataran linguistik. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.